sudah melaporkan kasus yang dialami. Lesti Kejora diduga mengalami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dari sang suami Rizky Bilar. Lesti sendiri kini sudah melaporkan sang suami ke pihak kepolisian. Sementara itu, Rizky Bilar terancam dipenjara selama 15 tahun jika terbukti telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Ia dilaporkan telah melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora dengan membanting hingga mencekik sang istri. Kabar ini mencuat setelah laporan yang ditayangkan pendangdut ternama ke Kapolres Metro Jaya Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Sandi Arifin SH selaku pengacara Lesti Kejora mendatangi kantor kepolisian untuk melaporkan hal tersebut. Banyak pertanyaan tentang pemicu keledakan emosi Bilar yang sampai tega menganiaya istrinya tersebut. Terungkap hal tersebut terpicu oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan Rizky Bilar telah diketahui sang istri. Dalam laporan Lesti tersebut dituliskan kronologi Lesti Kejora mendapati sang suami berselingkuh. Sehingga wanita berusia 23 tahun itu meminta agar ia dipulangkan ke rumah keluarganya yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Berawal dari korban dan terlapor yang merupakan suami istri dan terlapor diketahuan berselingkuh di belakang korban. Pada saat korban meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, tulis isi surat laporan dari Lesti tersebut. Bilar juga mendorong sang istri ke kasur karena luapan emosi. Masih menurut surat laporan polisi tersebut, Rizky Bilar sebagai terlapor merasa emosi lalu mendorong sang istri ke kasur dan melakukan tindakan kekerasan. Kejadian tersebut pun dilakukan berulang-ulang oleh ayah satu anak itu kepada Lesti Kejora. Terlapor emosi dan melakukan berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai. Dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang. Lanjut isi laporan tersebut. Lesti Kejora pun mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya, membuatnya melakukan visum sebagai bukti. Pada pukul 10 WIB, Bilar menarik tangan Lesti ke kamar mandi hingga membanting istrinya tersebut ke lantai berulang kali, sehingga tangan kanan dan kiri leher dan tubuhnya merasa sakit. Lesti pun merasa sakit dan akhirnya memilih untuk melaporkan sang suami ke Polres Metro Jakarta Selatan guna ditindaklanjuti. Demikian isi surat tersebut. Andaikan benar Rizky Bilar melakukan KDRT terhadap Lesti Kejora, maka pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak itu akan terancam hukuman pidana. AKP Nurma mengatakan pasal sementara yang dikenakan pada Rizky Bilar adalah pasal KDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Undang-Undang PKDRT. Nurma juga menyebut ancaman 15 tahun penjara menanti pelaku yang terjerat kasus KDRT tersebut. Di undang-undang itu paling tinggi 15 tahun apabila korban mengalami luka berat atau menyebabkan meninggal, lanjut Nurma. Namun masih menjadi pertanyaan, apakah kasus KDRT ini membuat Rizky Bilar tak memiliki kesempatan kedua lagi untuk pernikahannya? Perceraian mungkin merupakan strategi yang berhasil bagi perempuan korban kekerasan untuk melarikan diri dari rumah tangga yang sudah rusak akibat KDRT. Sukari menemukan faktanya di lapangan bahwa tak sedikit memang perempuan korban KDRT memilih bertahan dalam kesedihan. Para korban tidak bisa kabur dari situasi traumatis itu karena beberapa faktor, misalnya karena faktor kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Tapi wanita yang menjadi korban namun sudah terbebas dari KDRT mengaku bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah batas toleransi tertinggi dari semua kesalahan yang mungkin saja terjadi dalam menjalin rumah tangga. Dia menamparku, menendangku, perceraian adalah satu-satunya solusi. Karena saya tidak ingin tinggal lagi bersamanya, aku salah seorang koresponden. Saya mengajukan gugatan cerai setelah dia memukulnya saya dengan kursi. Selama ini saya toleransi pelecehan verbalnya, tetap setelah dia memukul saya tidak tahan lagi, tambah
korespondensi berikutnya. Menilik dugaan KDRT yang dialami Lesti Kejora, kini ada dua pilihan yang ada di depan mata dari wanita lainnya di luar sana seperti Lesti, yakni bertahan sekuat tenaga demi anak atau bercerai. Terkait pilihan bercerai merujuk pada laporan studi yang dilakukan pada 17 wanita berusia 21 sampai 56 tahun korban KDRT di Kelantan, Malaysia. Diketahui 12 orang diantaranya memilih bercerai dari sang suami. Secara psikologis, ada 5 alasan yang menguatkan wanita menjadi korban KDRT untuk menatap memilih bercerai dibanding bertahan dengan rumah tangga dengan kekerasan di dalamnya. Pertama yakni berpikir bahwa tindakan kekerasan sudah melewati batas toleransi. Kedua, memiliki dukungan yang memadai sebelum dan sudah bercerai, memikirkan kesejahteraan anak, mencari kemandirian finansial, dan terakhir ada rasa takut jika tidak kekerasan tersebut bisa terulang lagi di masa depan. Masih dari studi yang sama, peneliti juga menemukan fakta bahwa bercerai adalah keputusan yang dinilai tepat demi melindungi anak-anak dari suami yang kasar. Bercerai adalah keputusan yang dianggap tepat karena itu bisa membebaskan si perempuan maupun anak-anaknya terbebas dari perilaku superior suami yang telah melakukan kekerasan. Penting untuk orang di sekitar korban memberikan dukungan tanpa syarat, karena itu bisa membuat korban merasa kuat menjalani hidup. Semakin besar dukungan yang diterima di korban dan anak-anaknya, ini akan semakin menguatkan korban. Korban akan merasa mandiri dan berdaya untuk melanjutkan hidup.